Beberapa faktor secara historis mendorong penganiayaan terhadap gereja di India, tetapi kekuatan terkuat yang mendorong kebencian anti-Kristen di negara ini adalah dampak spiritual dan peperangan. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah teman-teman, kembali berjumpa lagi di channel kita yaitu Zemaya Niaschin. Dan pada video kali ini teman-teman, saya akan membagikan kepada kita semua satu kabar sukacita, di mana gereja-gereja yang ada di negara India itu semakin bersinar. Kita tahu bahwa India sangat ekstrim sekali. Kalau sudah masalah agama, itu banyak hal-hal yang terjadi. Seperti orang-orang Kristen yang dianiaya karena kepercayaan mereka. Tapi sebelumnya teman-teman, saya mau ajak kita untuk bisa melihat atau menyaksikan video mereka yang berikut ini. Saat kegelapan mencoba mengambil alih gereja di India, terang terus bersinar ke sudut-sudut terjauh negara itu. Sejak Perdana Menteri Modi mengambil alih kekuasaan, gereja di India semakin menjadi target kekerasan ekstremis Hindu. Agenda radikal Modi untuk menjadikan India sebagai negara Hindu memicu penganiayaan yang sudah berkembang terhadap orang-orang Kristen. Beberapa faktor secara historis mendorong penganiayaan terhadap gereja di India, tetapi kekuatan terkuat yang mendorong kebencian anti-Kristen di negara ini adalah dampak spiritual dan peperangan. Salah satu kekuatan pendorong terbesar untuk penganiayaan berasal dari Hindutva, sebuah ideologi yang menganggap semua agama lain selain Hindu sebagai agama asing. Karena itu, semua agama lain dipandang sebagai ancaman bagi gagasan inti Hindutva untuk menjadikan India sebagai negara Hindu saja. Ideologi ini bermanifestasi dalam berbagai bentuk, penganiayaan dalam politik, budaya, dan ekonomi. Pada akhirnya, itu memanifestasikan secara spiritual dalam menargetkan orang Kristen secara langsung. Orang-orang Hindu dari kasta atas yang menganut Hindutva khawatir tentang orang-orang Hindu dari kasta yang lebih rendah yang pindah ke Kristen, mengurangi benteng politik Hinduisme. Hindu akan menjadi minoritas di India. Ekstremis Hindu melihat pertumbuhan pesat kekristenan sebagai ancaman keamanan nasional langsung. Nasionalis Hindu menggunakan cerita palsu tentang konversi massal orang Hindu ke Kristen untuk melanggengkan ketakutan di seluruh India. Kisah-kisah palsu ini seringkali mendasari dan memperkuat pengesahan undang-undang anti konversi tingkat negara bagian. Sekarang dibukukan di 29 negara bagian di India. Indikator menunjukkan bahwa komunitas Kristen lebih baik dalam hal pendidikan dan akses medis sebagai hasil dari misionaris yang memulai sekolah dan klinik medis. Pemberdayaan agama Kristen membawa serta rasa identitas dan kehidupan baru bagi orang-orang India. Ketika kekristenan menyebar ke seluruh India, itu merupakan ancaman langsung bagi kerajaan kegelapan yang berusaha membuat orang-orang tetap terikat pada dewa-dewa palsu dan cara hidup yang tidak menawarkan harapan keselamatan. Pesan Yesus dalam Injil adalah untuk membebaskan para tawanan dari belenggu rohani. Namun, ketika penganiayaan meningkat dan kekuatan kegelapan mendorong gereja, gereja akan semakin bertumbuh. Meskipun kekristenan adalah antitesis dari norma-norma tradisional Hindu, penganiayaan telah menghasilkan gereja yang lebih kuat dari waktu ke waktu. Pembebasan dari belenggu spiritual melalui Injil Yesus dibawa ke India oleh Rasul Thomas pada abad pertama, dan sejak saat itu iblis telah bekerja keras untuk menghentikan penyebarannya di India. Nah itu dia videonya teman-teman. Kita lihat bahwa India itu sangat luar biasa sekali masalah agama ya, dan mayoritas agama di sana adalah agama Hindu, dan mungkin juga ada agama Muslim, dan juga mungkin agama Buddha ada, dan juga Kristen.
Nah, teman-teman, akhir-akhir ini pertumbuhan gereja yang ada di India itu cukup luar biasa sekali, dan bahkan ada baptisan-baptisan massal yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan. Nah, sekalipun ada hal-hal yang dialami oleh orang Kristen di sana, mungkin mengalami penganiayaan dan diperlakukan tidak adil dalam hukum negara itu sendiri, tetapi kita tahu bahwa di dalam penganiayaan itu iman Kristen yang ada di sana, iman orang-orang yang mengikut Yesus di sana semakin bertumbuh dan semakin bersinar. Justru orang-orang Kristen di sana menjadi terang. Nah, teman-teman, kita diajarkan oleh cara mereka, bagaimana mereka mengikut Yesus dengan sangat kuat sekali, sekalipun mengalami penganiayaan. Mereka justru semakin bersinar, semakin terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, teman-teman, oleh karena itu saya mau ajak kita untuk bisa menyimak satu renungan firman Tuhan hari ini, yang diambil dari Yesaya 60. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan bagi kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, teman-teman, ini satu pesan Tuhan kepada kita, supaya kita itu bisa menjadi terang. Karena terang kita itu sudah datang. Siapa yang memberikan terang itu kepada kita? Yaitu Kristus sendiri berkata, "Akulah terang dunia." Nah, kalau sudah bicara terang dunia, bahwa dunia ini sudah gelap karena dosa dan kejahatan manusia, kedurhakaan manusia terhadap Allah itu, maka orang-orang percaya akan menjadi terang di situ, menjadi terang di sana untuk menerangi dunia yang gelap ini. Nah, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini berbicara dosa kalau sudah bicara kegelapan. Karena lambang kegelapan itu kejahatan. Lambang kekelaman itu adalah penghukuman. Nah, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa durhaka terhadap Tuhan, tidak mau taat kepada firman Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Nah, teman-teman, itu yang dipesankan oleh Tuhan bagi kita, supaya kita ini orang-orang yang percaya itu bisa menjadi pembawa terang. Dimanapun kita berada, khususnya di keluarga kita, kita bisa menjadi terang. Kita harus memberitakan Kristus yang adalah terang itu sendiri, supaya mereka menerima keselamatan. Dan juga di lingkungan di mana kita berada, di mana kita bekerja, kita harus menjadi terang. Memang tidak gampang bagi kita secara manusia untuk menjadi terang. Nah, teman-teman, tetapi bagaimanapun itu adalah firman Tuhan yang harus kita laksanakan. Bagaimana supaya terang kita itu bisa terbit di sekitar kita, khususnya dalam keluarga kita, dan juga di lingkungan luar. Bagaimana kita bisa terbit terang, sehingga kemuliaan Tuhan itu bisa dilihat melalui kita. Kristus itu bisa dilihat lewat pribadi kita. Nah, karena kita tahu bahwa dunia semakin hari bukan semakin baik. Percayalah, dunia semakin hari bahkan semakin jahat. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kali ini, untuk bisa menjadi terang dimanapun kita berada.
Jangan sampai terang kita itu menjadi redup, menjadi tidak bercahaya lagi. Jangan. Kita itu sebagai orang-orang percaya itu diutus kembali ke dalam dunia yang gelap. Supaya apa? Supaya terang yang akan kita bawa ke sana. Nah, jadi kita harus memberitakan terang itu. Apa terang itu? Yaitu Kristus yang disebut sebagai kabar baik itu, Injil itu. Kristus telah menyelesaikan seluruh dosa-dosa umat manusia lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Karena manusia tidak sanggup menyelamatkan dirinya sendiri. Melainkan manusia itu butuh penyelamat. Karena tuntutan Tuhan adalah sempurna. Dan kita tahu bahwa satupun manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sesuai dengan surat Rasul Paulus, bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Dan kita tahu bahwa dosa besar atau dosa kecil, tetap upahnya adalah maut. Dan bagaimana kita bebas dari maut itu? Ya, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita dan percaya kepada pengorbanan Kristus yang telah menggantikan kita dari maut itu. Yesus telah mengalahkan maut. Nah, jadi itu dia teman-teman yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Mungkin kita ditolak, mungkin kita tidak diterima, atau pemberitaan kita tidak diterima. Jangan heran, karena Yesus pun dia juga tidak diterima di bangsanya, bahkan banyak orang yang membenci dia. Apalagi kita. Nah, jadi kita percaya bahwa ketika kita menaburkan firman, menaburkan Injil Kristus itu, maka percayalah bahwa Roh Kudus akan bekerja dan percaya akan terjadi penuaian yang cukup luar biasa seperti yang terjadi di India. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.